Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas struktur dan fungsi mikrofilamen dan mikrotubulus. Di sini ada Alis Azkia, Indah Khairunisa, Lisa Ariyanti, Midah Marwati, Teta Wega, dan Muhammad Al-Muhid, saya sendiri sebagai moderator. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Lisa Ariyanti. Pengertian mikrofilamen. Mikrofilamen adalah jaringan serat protein sitoskeleton yang berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan protein motorik yang disebut meiosis atau pembentukan filamen. Jenis protein yang menyusun rangka sel mikrofilamen adalah aktin. Struktur mikrofilamen terdiri dari dua rantai subunit dari protein aktin atau globular dan memiliki polaritas di ujung-ujungnya. Dua untai aktin tersebut melilit satu sama lain sehingga membentuk mikrofilamen yang spiral. Mikrofilamen terbentuk serat halus, tipis, dan panjang dengan berdiameter hanya sekitar 3 hingga 7 nanometer, sehingga disebut dengan serat protein sitoskeleton terkecil. Selanjutnya ada struktur mikrofilamen. Mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin dan miosin. Mikrofilamen berdiameter antara 7 nanometer dan mikrofilamen ada pada sel ekariot. Mikrofilamen biasanya banyak berdistribusi di bawah permukaan membran plasma. Mikrofilamen ini berbentuk seperti batang padat, mengandung dua untaian rantai aktin yang saling bertaut, lembut dan tipis dengan berdiameter 7 nanometer. Mikrofilamen memiliki panjang yang bervariasi dan mikrofilamen tersusun dari molekul aktin. Ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot dan diselingi dengan filamen lebih tebal yang terbentuk dari protein disebut miosin. Mikrofilamen banyak mengandung enzim oksidase dan katalase, banyak disimpan dalam sel-sel hati. Selanjutnya, fungsi mikrofilamen. Mikrofilamen ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama untuk menahan tegangan atau gaya tarik. Yang kedua, untuk mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, memiliki peran dalam perubahan bentuk sel kontraksi otot. Yang keempat, mikrofilamen ini biasanya membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Yang kelima, kontraksi otot, yaitu filamen aktin bergantian dengan serat yang lebih tebal dari miosin yang membentuk protein motorem dalam jaringan otot. Fungsi yang keenam yaitu siklosis, pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel, pergerakan amoeboid dan fotosintesa. Di dalam sel, mikrofilamen biasanya ditemukan berkumpul di sekitar pinggiran, tepat di bawah permukaan luar. Di sini mereka bisa mengatur bentuk sel, menanggapi perubahan di lingkungan sekitarnya. Filamen tipis berperan dalam membentuk proyeksi kecil dari permukaan sel, yang dikenal sebagai mikrofili. Mereka juga dapat membentuk tonjolan yang lebih besar, memungkinkan sel untuk bergerak dengan cara seperti amoeba melintasi permukaan. Mikrofilamen juga terlibat dalam perluasan permukaan beberapa sel kekebalan untuk menelan zat yang tidak diinginkan. Di dalam otot, filamen aktin ini bergabung dengan filamen miosin yang sedemikian rupa yang sehingga memberikan otot kekuatan dan kemampuan untuk kontraksi mereka. Filamen miosin dibundel bersama untuk membentuk apa yang disebut dengan filamen tebal dengan diameter sekitar 15 nanometer, yang tumpukan filamen tebal dan tumpukan filamen tipis diatur secara bergantian sepanjang serat otot. Yang tumpukan filamen tebal dan tumpukan filamen tipis diatur secara bergantian sepanjang serat otot dengan tujuan
mereka sedikit tumpang tindih satu sama lain. Selama kontraksi otot, hubungan antara filamen tipis dan tebal yang dibuat dan putus-putus yang menyebabkan filamen untuk meluncur melewati satu sama lain dalam gerakan seperti roda gigi. Selanjutnya, ciri-ciri mikrofilamen. 1. Seratnya berdiameter 3-7 nanometer. 2. Terdiri dari 2 untai protein aktin. 3. Berbentuk spiral panjang. 4. Mengelilingi pinggiran sel. 5. Tersusun dari filamen tipis dan filamen tebal yang saling menjalin. 6. Terdapat filamen yang lebih tebal di sepanjang sel otot. Ya baik, selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung berbentuk mikropis berongga yang terbuat dari alfa dan beta tubulin, bagian dari sitoskeleton sel. Mikrotubulus merupakan struktur seluler berbentuk silinder yang memiliki fungsi mendasar berkaitan dengan mobilitas sel, dukungan, dan pembelahan sel yang berada dalam sel eukariotik. Mikrotubulus memiliki struktur berlubang dengan diameter internal sekitar 25 nanometer dan diameter eksternal 25 nanometer. Memiliki panjang 200 nanometer sampai 25 mikrometer dengan struktur yang dinamis, polaritas ditentukan, serta dapat tumbuh dan memendek. Mikrotubulus adalah organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel serta berfungsi dalam pembentukan spindel. Mikrotubulus atau mikrotubula merupakan organel sel dengan bentuk tabung silinder yang ada pada sitoplasma di semua sel eukariotik. Mikrotubulus memiliki struktur berbentuk silinder panjang berongga dengan ukuran diameter luar sekitar 25 nanometer dan diameter dalam 12 nanometer. Mikrotubulus memiliki ukuran panjang yang beragam, mulai dari nanometer hingga mikrometer. Selanjutnya di sini ada fungsi mikrotubulus. Berikut ini beberapa fungsi utama mikrotubulus antara lain. Yang pertama merupakan penyusun sitoskeleton terbesar. Yang kedua, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel dan pergerakan sel. Yang ketiga, struktur supporting bagi fungsi organel lainnya. Yang keempat, sarana transport material dalam sel. Yang kelima, mempertahankan bentuk sel. Dan yang keenam, motilitas sel seperti silia dan flagela. Dan selanjutnya, di sini ada struktur mikrotubulus. Mikrotubulus ditemukan dalam sitoplasma di seluruh sel eukariotik dengan berbentuk batang lurus dan berongga berukuran kecil, melengkung, berbentuk silindris dan kaku. Mikrotubulus dapat dijumpai pada sel yang sedang mengalami pembelahan sel. Mikrotubulus tersusun dari protein tubulin, memiliki struktur yang menarik dan hampir serupa pada semua jenis organisme. Bagian dinding pada mikrotubulus merupakan polimer yang tersusun atau subunit globular. Pada saat mikrotubulus dipotong melintang, dinding sel menunjukkan 13 subunit yang memutar dan membentuk dinding. Sedangkan ketika permukaannya dilihat secara membujur, maka menunjukkan protofilamen. Sedangkan pada saat mikrotubulus retak, 13 protofilamen pembuat dinding sel dapat dilihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan dari subunit mengelilingi dinding mikrotubulus. Baik, masih pada struktur mikrotubulus. Berkas subunit tersebut membentuk pola spiral, yaitu heterodimer yang terdiri dari 2 subunit globular yang terikat erat. Subunit tersebut merupakan protein sejenis yang diberi nama alfa-tubulin dan beta-tubulin. Setiap protein terdiri dari ikatan polipeptida tunggal dengan panjang kira-kira 500 asam amino. Selanjutnya, spiral tersebut membentuk tabung berlubang dengan panjang 200 mm hingga 25 mikrometer, diameter 20 mm dan tebalnya 5 mm. Berdasarkan analisis dalam kandungan kimia mikrotubulus, ditemukan kandungan seluruh protein alfa-tubulin dan beta-tubulin yang diperkirakan berat molekulnya sekitar 54.000 Dalton. Molekul tubulin dapat ditemukan pada seluruh sel eukariotik, khususnya pada otak vertebrata. Berikutnya,
Jenis mikrotubulus. Jenis mikrotubulus dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikrotubulus stabil dan mikrotubulus labil. Pertama, mikrotubulus stabil, yaitu mikrotubulus yang dapat diawetkan dengan larutan fisikatif apapun, seperti OSO4, MnO4, atau aldehida di suhu berapapun. Contohnya yaitu pembentukan silia dan flagela. Yang kedua, mikrotubulus labil, yaitu mikrotubulus yang dapat diawetkan dengan larutan fisikatif aldehida di suhu sekitar 40 derajat Celcius. Contohnya mikrotubulus labil yaitu mikrotubulus pembentukan delondong pembelahan. Sifat labil mikrotubulus ini berfungsi untuk menerangkan arah pertumbuhannya. Ya baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.